memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan berupa kenikmat iman, nikmat Islam yang kita uh, rasakan sampai saat ini. Hadirin yang mulia, salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas keringat beliau, atas darah-darah yang beliau kucurkan, atas segala tangisan yang beliau alami, sehingga sebab perjuangan beliau itulah maka kita bisa menikmati Islam seindah seperti sekarang ini. Hadirin yang mulia, berbicara tentang Rasulullah SAW, ada suatu kisah menarik yang dimana menceritakan tentang kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap beliau, yang mana kita ketahui bahwasanya sahabat ini sudah mencapai derajat yang dimana radhiyallahu anhum wa radu anhu, yang dimana Allah ini ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu kisah tersedih mungkin yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yang dimana suatu ketika bahwasanya Rasulullah SAW ini sedang sakit yang terbilang cukup parah. Pada saat itu Rasulullah SAW ini lalu memerintahkan Bilal radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan para sahabat radhiyallahu anhum ke masjid. Hadirin yang mulia, lalu Bilal pun mengumpulkan para sahabat radhiyallahu anhum dengan kondisi yang pucat, masih menahan rasa sakit. Maka Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Dengan sakitnya beliau tersebut, maka timbullah kerinduan-kerinduan dari para sahabat radhiyallahu anhum ini. Karena sebab beliau sakit ini, maka beliau ini tidak bisa mengisi tausiah untuk beberapa saat, sehingga ketika ada perintah dari Rasulullah SAW untuk berkumpul di masjid, maka para sahabat langsung gerumun, langsung memenuhi masjid tersebut. Maka pada saat itu Rasulullah SAW lalu bersabda di atas mimbar, yang mana beliau katakan, wahai sahabat-sahabat yang tercinta, dalam waktu dekat ini aku akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi ini merasakan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, apakah aku ini telah menyampaikan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Maka para sahabat Allah majma'in dengan lantangnya serempak menjawab, benar wahai Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu beliau bertanya lagi, dan para sahabat radhiyallahu anhum pun menjawabnya dengan ya benar, ya benar. Sampai pada suatu ketika sampailah pada pertanyaan yang mana beliau bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, apakah aku ini memiliki utang selama di dunia? Karena nanti ketika aku telah pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ingin yang namanya aku memiliki utang kepada manusia. Maka para sahabat dalam hatinya berkata, mana mungkin Nabi ini berhutang kepada kita semua. Yang ada kita yang punya hutang pada beliau. Saat itu para sahabat majma'in pun terdiam, semua yang terdiam, sehingga tidak lama kemudian berdirilah satu sahabat yang namanya Ukasyah. Beliau ini adalah dulunya seorang kafir, yang mana beliau ini adalah seorang preman dulunya di Mekah waktu itu. Maka dengan lantangnya beliau mengatakan bahwa, wahai Rasulullah, aku punya suatu masalah dengan engkau, yang dimana entah ini termasuk utang atau bukan. Maka Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah wahai Ukasyah. Maka Ukasyah mengatakan, kalau mungkin ini hutang, maka engkau harus membalasnya.
Tapi kalau ini bukan, kau tidak perlu melakukan apa-apa. Maka Ukasyah mengatakan bahwasanya ketika dulu perang Uhud, engkau pernah yang namanya mencambukkan. Ketika engkau berada di atas menunggangi sebuah seekor kuda, engkau pernah mencambukkan cambukmu ke pecut ke bagian ke belakang kuda. Yang dimana pada saat itu aku berdiri di belakang kuda tersebut, sehingga pecut tersebut yang harusnya mengenai belakang bagian kuda, tetapi malah mengenai dadaku, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya benar, itu adalah termasuk hutang. Maka engkau patut dan boleh untuk membalasnya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Bilal radhiyallahu anhu untuk ke rumahnya, yaitu di rumah Fatimah radhiyallahu anha. Pada saat itu Fatimah ini bertanya, wahai Bilal, apa yang menjadi alasan Rasulullah SAW meminta cambuk ini? Maka Bilal radhiyallahu anhu menjawab, ini cambuk untuk kasyah yang dimana akan dipakai untuk mencambuk Rasulullah SAW. Maka dengan kondisi tersebut, mendengar perkataan tersebut, yang mana Fatimah ini mengetahui bahwa ayahandanya saat itu sedang sakit yang lumayan parah, sehingga ketika itu langsung menangis dan bertanya kepada Bilal, mengapa Ukasyah itu begitu tega kepada ayahku? Kalau misalkan bisa digantikan, mending saya saja yang menjadi pengganti beliau untuk dipukul. Maka ketika itu Bilal langsung menyahut bahwasanya ini urusan antara Ukasyah dengan Rasulullah SAW. Maka setelah itu Bilal langsung bergegas menuju masjid. Lalu ketika beliau bergegas menuju masjid, masuk ke masjid, lalu mulai masuk ke dalam dan memberikan cambuk tersebut kepada Ukasyah. Maka sahabat-sahabat ini diam tapi marah. Mereka sangat marah dengan Ukasyah, yang dimana melihat kondisi Nabi yang seperti itu, yang katanya cinta pada Nabi, tapi malah tega ingin memukulnya. Maka Ukasyah ini mulai berjalan ke arah Rasulullah SAW. Maka berdirilah satu laki-laki, yang dimana beliau adalah orang yang pertama masuk Islam, orang yang pertama kali menyaksikan, bersaksi bahwa Rasulullah SAW ini adalah Nabi Allah. Maka beliau ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wahai Ukasyah, kalau kamu mukul-pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama kali bersaksi kepada beliau. Aku juga adalah orang yang berada di sisi beliau saat beliau suka dan duka. Maka Rasulullah SAW langsung berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, duduklah. Ini urusanku dengan Ukasyah. Maka beliau duduk. Lalu berjalan lagi Ukasyah ini menuju Rasulullah. Lalu berdiri laki-laki kedua, yang mana beliau ini adalah orang yang dulunya pernah ingin membunuh Nabi, yang sangat memusuhi Nabi, yang bahkan berniat untuk membunuhnya. Beliau adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku ini adalah orang yang dulu sempat membenci Nabi hingga ingin membunuhnya. Maka kalau kamu sebegitu bencinya saya pada Nabi dulu, akan tetapi saat ini, hari ini, detik ini, tidak ada satu orang pun yang boleh melukai beliau. Maka dari itu, wahai Ukasyah, kalau kamu mau lukai saja aku, jangan beliau. Rasulullah SAW berkata kepada Umar dengan perkataan yang sama kepada Abu Bakar, wahai Umar, duduklah. Maka beliau duduk. Lalu berjalan lagi Ukasyah ini sampai pada orang ketiga yang berdiri. Beliau adalah menantunya baginda Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wahai Ukasyah, kalau kamu mau cambuk aku. Maka Rasulullah SAW ini berkata dengan perkataan yang sama sebelumnya. Wahai Ali bin Abi Thalib, duduklah. Ini urusanku dengan Ukasyah. Maka beliau Ukasyah ini jalan lagi ke arah Rasulullah SAW sampai hampir mendekati Rasulullah, berdirilah dua anak kecil. Yang dimana itu adalah cucu-cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Maka sembari memegang tangan Ukasyah, cucu-cucu Rasulullah SAW ini berkata, wahai paman, di dalam diri kami ini mengalir darah Rasulullah SAW. Kalau misalkan engkau menyakiti kami sama saja engkau menyakiti Rasulullah, maka sakitilah kami, balaslah cambuk tersebut kepada kami. Maka Rasulullah SAW berkata, wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah.
ini adalah urusanku dengan paman Ukasyah. Nah, ketika itu Rasulullah SAW yang berada di atas mimbar, Ukasyah lalu berkata, wahai Rasulullah, bagaimana aku bisa mencabutmu, tapi sedangkan engkau berada di atas. Maka Rasulullah SAW dengan kondisi yang lemah, beliau turun dari mimbar. Ketika itu Ukasyah lalu berkata lagi, wahai Rasulullah, engkau dulu mencambuk aku dalam kondisi aku ini tidak berpakaian. Maka Rasulullah SAW pun membuka pakaiannya, yang dimana terlihat di depan perut beliau ini ada batu yang diikatkan, yang dimana itu menggambarkan seseorang yang menahan lapar pada zaman dahulu. Maka ketika beliau sudah membuka bajunya, lalu Ukasyah radhiyallahu anhu ini berlari menuju Rasulullah. Beliau berlari menuju Rasulullah lalu melempar jauh-jauh cambuknya. Maka Ukasyah berkata, ya Rasulullah, maafkan aku. Maafkan aku, wahai Rasulullah. Mana mungkin aku berani, mana mungkin aku sanggup untuk memukul kekasih Allah. Mana mungkin aku sanggup, wahai Rasulullah. Maka beliau berlari memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi yang tidak tidak memakai baju tersebut. Maka dalam hal itu Ukasyah pun berkata, wahai Rasulullah, karena aku pernah mendengar bahwasanya engkau bersabda bahwasanya kulit yang pernah bersentuhan dengan kulit engkau tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Maka Ukasyah pun memeluk dengan erat lalu menangis di depan beliau, yang dimana Ukasyah ini lalu berkata lagi, yang dimana ini adalah cita-cita saya dari dulu. Saya ingin sangat ingin memeluk engkau. Maka Rasulullah SAW dengan hati yang sangat gembira melihat kondisi sahabat yang sangat mencintai beliau, lalu beliau bersabda kepada sahabat yang lain, wahai sahabat-sahabatku, jika kalian ingin melihat ahli surga, lihatlah Ukasyah ini. Maka bercucuranlah air mata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada saat itu, lalu mereka satu persatu memeluk Rasulullah SAW. Hadirin yang mulia, inilah bentuk kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada Rasulullah SAW. Maka mari kita belajar untuk terus mencintai Nabi kita, memperbanyak sholawat sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita. Mungkin kita tidak bisa untuk seperti sahabat, tapi kita bisa meniru-niru beliau. Dengan semoga dengan sedikit kecintaan kita kepada Rasulullah SAW tersebut membuat kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, yang terakhir, alhamdulillah malam ini kita masuk malam ke-21. Maka mari sama-sama kita memaksimalkan ibadah kita, sholat kita, zikir kita, ibadah zakat dan segala macamnya, agar bagaimana kita memaksimalkan keberkahan yang nanti akan datang, yang dimana satu malam itu akan lebih berharga dari 1000 bulan, yang dimana dalam suatu riwayat dikatakan bahwasanya apabila seseorang bertemu dengan malam ini lalu beribadah, maka ibadahnya itu setara dengan 83 tahun beribadah. Maka siapa yang tidak mau mendapatkan malam tersebut? Maka momentum yang berharga ini mari kita maksimalkan sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan malam Lailatul Qadar ini memberikan kita ampunan, memberikan kita keberkahan yang selama-lamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.